49 ayat yang ke-26 berkata, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saya dan saudara adalah orang yang teristimewa. Ketika engkau tetap kuat, tetap tahan dalam keadaan yang sulit hari ini, engkau istimewa di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tetap taat, tetap setia.
itu berlaku kepada kepala orang-orang yang teristimewa, yang dibenarkan. Kami percaya Engkau membenarkan setiap hidup kami. Biar Engkau selidiki hati kami, hidup kami Tuhan, sehingga kami terbuka, tidak ada satupun yang kami tutupi. Terima kasih buat pagi hari ini, siang hari ini. Berkati setiap kami semuanya, berbicara buat kami semuanya. Biar roh hikmat, roh wahyu melakukan Tuhan turun dalam hidup kami. Kami mengenal yang ilahi, dan kami mengenal yang ilahi daripada Tuhan. Yang yakin dan percaya Tuhan berkata, amin. Kami kembali kasih Tuhan, shalom, kekasih Tuhan dimanapun berada. Mari sama-sama kita belajar sekali lagi tentang sebuah peristiwa yang hari-hari ini kita sedang ada di dalamnya. Dan peristiwa itu adalah peristiwa akhir zaman. Saudara, Alkitab memberitahukan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat amat dekat sekali. Dan itu sudah jelas sekali, hari-hari ini kita sedang ada di dalamnya. Keadaan kondisi ekonomi semakin hari semakin sulit, semakin sukar. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang, saya mau garis bawahi, yang sedang datang, bukan akan datang, yang sedang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini ternyata semua orang sedang mengalami hal yang sama, dan kejadiannya tiba-tiba, suddenly, tidak diduga sebelumnya. Pergantian tahun dari 2019 ke 2020 kita semua alami dan kita semua nikmati dengan sebuah sukacita. Kemudian urapan yang baru, kekuatan ayat mah, dan kita dapat semuanya. Januari, Februari, Maret, saudara, tiba-tiba kita sudah mendengar, Januari mendengar, Februari mendengar, tetapi di negara lain. Dan Maret ternyata Presiden kita memberitahukan tanggal 2 Maret diberitahukan bahwa pandemi COVID-19 juga menjadi sebuah bencana nasional. Peristiwanya tiba-tiba, tiba-tiba menjadi hebat. Saudara, karena keadaannya tiba-tiba menjadi hebat. Dan tiba-tiba itu bukan hanya satu negara, tapi sebagian besar negara. Saya berikan ilustrasi seperti seorang ibu yang memasak nasi, memasak air. Semakin lama air itu mendidih, semakin lama semakin banyak gelembungnya, semakin lama semakin banyak gelembungnya. Bukan hanya di satu tempat, tapi di semua bagian tempat. Dan itu tiba-tiba menjadi hebat, menjadi semuanya rata, sama. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya diawali dengan keadaan yang tiba-tiba menjadi hebat. Kita sedang masuk di sebuah keadaan yang sulit, yang sukar, seperti apa firman Tuhan katakan. Tapi percayalah, gereja Tuhan justru menjadi ajaib, gereja Tuhan menjadi berkat, dan gereja Tuhan akan menggenapi semua perjanjian yang daripada Tuhan. Katakan amin, saudara. Kenapa ini ditulis dalam firman Tuhan? Dan kita mau buka di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Siapa ini wanita? Ini menggambarkan gereja Tuhan. Ini menggambarkan anak-anak Tuhan. Saudara, ini menggambarkan mempelai Kristus di akhir zaman. Dan ini juga sedang dialami di tengah-tengah kita. Mulai jadi hebat, tiba-tiba menghebat. Gereja Tuhan jadi ajaib. Saya mendengar ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mereka justru diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini anak-anak Tuhan sebagian besar mereka mengalami terobosan demi terobosan. Kemarin saya terima WA dari salah satu teman dari berkata, Pak, saya rencana Senin mau datang, Selasa mau datang, bisa apa tidak kita ketemuan? Kenapa Pak? Saya mau beli mobil. Saya lalu berpikir, kondisi seperti ini beli mobil, saudara. Saya percaya ini waktunya gereja Tuhan dibangkitkan, bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi menjadi ajaib. Akan begitu banyak peristiwa-peristiwa supernatural itu terjadi. Beberapa di antara mereka mendoakan, mereka disembuhkan. Beberapa mereka yang sedang
pasca kena COVID-19, mereka tanpa ada di rumah sakit, beberapa hamba Tuhan cuma mengisolasi diri, diluputkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan secara ajaib, saudara. Dan peristiwa demi peristiwa itu dialami di sekitar kita. Dan saya percaya, saudara, ini merupakan sebuah tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah tidak hidup di awal tahun, di sebuah masa yang kita harus mengerti. Kita adalah masa yang sudah sangat dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Belum lagi gunung meletus, belum lagi peperangan dan sebagainya. Itu sebuah tanda-tanda. Next point, saudara, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan akan tunjukkan sebuah gambaran, sebuah blueprint, saudara, rencana penciptaan, yaitu Sabat 70 Daniel. Dan kita sudah melihat dan kita juga hari-hari ini mengerti tahu bahwa kedatangan Tuhan dimulai dari sebuah keadaan yang namanya masa kesukaran. 2 Timotius 3 ayat pertama, pada hari-hari akhir, ketahuilah hari-hari terakhir datang masa yang sukar. Kapan? Kita sedang ada di tengah-tengah masa ini, masa-masa ini. Kesulitan, kesukaran di mana-mana. Dan saya mau beritahu ini permulaan, baru awal. Istilahnya kalau anak sekolah itu exercise, saudara, percobaan, ulangan percobaan dulu. Saudara, percobaan kelihatan nilainya 67, oke, baru ulangan sungguhan. Sama. Ini percobaan, saudara. Ini percobaan yang Tuhan izinkan untuk gereja Tuhan. Baru nanti masuk 3,5 tahun yang pertama. Coba bisa dilihatkan, ditayangkan tadi yang PowerPoint tentang blueprint zaman 7 sahabat, bisa tidak belum? Kita akan lihat terlebih dahulu, belajar tentang akhir zaman sedikit, saudara. PowerPoint yang tadi bisa ditunjukkan. Kalau dibantu segera cepat. Ya. Saudara, kita tahu bahwa ini keadaan kedatangan Tuhan semakin mendekat. Dan kita harus tahu jelas sekali. Kita mau lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-6, sambil disiapkan PowerPoint-nya. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-2 dikatakan demikian, sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi burung, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ayat yang ketiga, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah, padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat yang terakhir, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak sejelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Sudah lihat, ini merupakan awal, kembali PowerPoint, awal penderitaan. Coba ditayangkan sebelum kita masuk di 3,5 tahun yang kedua. Kita tahu bahwa inilah Sabat 70 Daniel. Tuhan memberikan yang sebelumnya. Nah, oke, yang tadi dulu ya. Oh, yang kemarin yang putih gambarnya yang putih kemarin. Saudara, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Yang kemarin ada. Yang kemarin. PowerPoint yang kemarin.
Saudara, sangat dekat sekali, dan Tuhan berkata berdasarkan Injil semakin dekat kedatangan Tuhan, dan sudah kita harus mengerti dan jelas sekali. Ada beberapa tafsiran, saudara. Kalau di-compare antara kitab Wahyu dan di dalam Injil, saudara, itu berbicara tentang meterai yang pertama. Dan meterai yang pertama itu adalah kuda putih, di mana akhir zaman ini ada Kristus-Kristus yang palsu. Nah, saudara, kapan toh sebetulnya dunia ini berakhir? Saudara, sesudah kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan itu membuat sebuah rencana. Adam dan Hawa itu karena di Taman Eden, dan Dia berikan hak sepenuhnya kepada Adam dan Hawa untuk mengatur, mengelola. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Alkitab berkata akhirnya Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Sejak saat itu, saudara, di sini selama 2000 tahun sampai zamannya Abraham, itu zaman umat manusia kurang lebih 2000 tahun. Dan ini merupakan satu set pekerjaan Tuhan. Ya, satu set pekerjaan Tuhan adalah satu sabat. Satu sabat itu adalah 1 minggu atau 7 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahunnya Tuhan. Berarti ada 7000 tahun. Tadi sudah baca dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Nah, seperti ini, saudara. 2000 tahun pertama itu adalah ketika Adam dan Hawa jatuh sampai Abraham. Kemudian dari Abraham sampai kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi. Tuhan Yesus lahir, hari Natal kita memperingatinya, saudara. Itu 2000 tahun. Kemudian zaman gereja, kapan? Hari-hari ini kita masuk dalam zaman gereja, dari kelahiran Tuhan Yesus sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ini kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, yang kedua kalinya tahap kedua. Saudara, 2000 tahun sampai nanti kita masuk di tahun yang berikutnya 1000 tahun baru nanti kiamat. Jadi kiamat itu masih lama. Dan posisi kita ada di mana, saudara? Di sini. Zaman gereja. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ada sahabat 70 Daniel. Ya. Di sini, saudara. Nah, kembali ke poin yang tadi. Yang gambarnya tadi, yang gambar tadi. Nah, saudara, di situ, saudara, sebelum zaman gereja masuk dalam 3 tahun pertama, saudara, kita melihat keadaan kondisi yang ada. Meterai pertama dibuka. Meterai pertama itu apa? Kuda putih. Ini di akhir zaman ini akan banyak Kristus palsu, banyak yang menyesatkan anak-anak Tuhan, banyak orang percaya disesatkan. Next. Pengajaran sesat merambah di mana-mana. Pak, kan kita ikut Tuhan, kita percaya Alkitabnya sama, yang dikhotbahkan juga Alkitab. Apakah itu ajaran sesat? Saudara, pengajaran sesat ini merambah di mana-mana. Saya mau beritahukan, saudara, kelihatannya mirip tetapi beda. Kelihatannya sama tetapi serupa tapi tidak sama, saudara. Mirip persis. Biasanya kalau beberapa teman-teman mereka ambil barang di negara lain, di Cina, saudara, mereka waspada, kelihatannya mirip tetapi beda. Ada handphone KW1, KW2 mirip, Samsung A50 mirip, saudara, tapi dalamnya beda. Sama, kelihatannya mereka mengajarkan firman Tuhan tetapi berbeda. Dan ini sebetulnya meterai pertama sudah dibuka. Alkitab mencatat mereka di dalam kitab Wahyu pasal 6 tadi, mereka menunggangi kuda. Ada seekor kuda putih, orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan mahkota. Jadi penyesatan di dalam gereja Tuhan semakin hari menjelang kedatangan Tuhan semakin banyak. Kenapa banyak? Karena banyak orang Kristen yang tidak sadar kalau dirinya disesatkan. Lupa, saya setia, saya beribadah, tapi saudara, banyak yang disesatkan. Dan jumlahnya tidak sedikit, banyak. Pengikutnya itu banyak sekali. Next PowerPoint. Alkitab The Message berkata, mereka menang atas kanan dan kiri. Kuda
kuda putih ini bisa menerobos di tengah-tengah kesulitan dan menyebabkan terjadi perpecahan. Saudara, saya mau beritahu, hari-hari ini gereja Tuhan banyak sekali terjadi perpecahan. Bisa bergabung ke tempat yang lainnya, pisah dan sebagainya dengan berbagai macam alasan. Dan saya mau beritahukan bahwa ini penyesatan ke arah yang salah. Saudara, dan itu membuang waktu. Saya ingat satu kali ketika saya pelayanan di Jakarta, dari Central Park ke Kelapa Gading, harusnya itu dekat, saudara, dekat sekali. Tapi karena kita tidak tahu jalan, sampai 2,5 jam kami hanya berputar-putar dan macet. Kita disesatkan. Kenapa? Kita off dari jalan, tidak ngerti jalan. Berputar-putar padahal cuma sebelahnya dekat. Dan saya mau beritahu tanpa disadari, ada begitu banyak hari-hari ini penyesatan muncul. Dan saya mau beritahu, apapun hari-hari ini yang kita lakukan, kita kerjakan, next, harus semuanya sentralnya kepada satu jiwa-jiwa. Fokusnya, goalnya jiwa-jiwa. Kalau kita tidak fokus kepada jiwa-jiwa, kita mesti harus waspada. Apakah ada kuda putih dalam hidup kita? Kita disesatkan, fokusnya sudah melenceng dari sasaran. Kenapa Pak? Jiwa-jiwa. Karena itu yang ada dalam hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Karena begitu besar kasih Allah akan seluruh dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal bagi saya percaya kepada Dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ini yang dalam isi hati Tuhan. Pertanyaannya, dari mana penyesatan itu? Saudara, semuanya dimulai dari yang di dalam. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar sebuah kehidupan. Hati kita apakah fokusnya kepada Tuhan atau tidak? Keadaan sulit sukar sekarang ini, apakah hati kita tetap fokus kepada Tuhan atau tidak? Pak, gak boleh bekerja. Siapa bilang? Tuhan berkata, orang yang tidak bekerja jangan dia makan, tidak boleh berusaha. Harus. Tapi fokus hati kita, apakah menjaga menjadi prioritas, apakah Tuhan atau pekerjaan kita? Dan kita mesti harus jelas goal kita, setting kita ke depannya harus jelas, punya target, punya rencana, dan fokus kepada rencana itu. Amsal berkata, jika kita tidak punya visi, maka kita jadi diam. Kalau tidak punya target, maka hidup kita tidak karu-karuan. Kita harus punya target. Selama masa PSBB ini, target saudara apa? Saya nggak punya target, justru banyak waktu di rumah nganggur, banyak kesempatan untuk lihat YouTube, banyak kesempatan untuk lihat drama Korea. Saudara tidak punya target dan hidup saudara disesatkan. Saya mau beritahu, ada begitu banyak anak-anak muda yang hari-hari ini ajaib. Mereka hidupnya keren, saudara. Satu kali tiba-tiba dia berkata, saya punya jutaan masker, saya punya begitu banyak. Saya dalam hati, ini anak kok bisa nembus sampai seperti ini. Keren, saudara. Kenapa? Karena punya goal, punya setting. Mereka hanya sesaat untuk mendapatkan profit berapa ratus ribu atau berapa juta. Mereka berusaha fokus. Dan saya mau beritahu, kita ikut Tuhan. Apa fokus kita? Sempurna seperti Kristus. Kita harus fokus, saudara, hari-hari ini pakai waktu dengan baik, pakai kesempatan dengan baik, melayani Tuhan, pakai waktu saudara di rumah. Kita juga, gereja Tuhan juga punya fokus. Tahun ini visi kita juga punya, saudara. Next, visi kita Great Destiny. Bahkan setiap bulan kita punya tema, saudara. Dan tema bulan Mei, tahan uji dan tekanan dalam keadaan yang sulit seperti ini. Biar fokus kita tetap Great Destiny meskipun dalam ujian, tekanan, tapi di balik itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Hari-hari yang sulit dan yang sukar ini saya lihat terobosan demi terobosan Tuhan percayakan dari Destiny bisnis, saudara. Beberapa kali saya lihat anak saya mengalami keajaiban, kemudian juga kami pun juga mengalami hal yang sama. Saya percaya, saudara, karena kita belajar fokusnya kita kepada Tuhan. Jangan fokus mengejar yang fana, tapi fokus dia kepada Tuhan. Menjadi anak Tuhan hari-hari ini mesti harus kerja lebih keras lagi. Pak,
Kerja bagaimana? Kan kerja di rumah. Kita tidak bisa kerja di kantor, apalagi di perusahaan. Kan di rumah. Ada sebagian yang bisa, tapi bagian besar di rumah. Lalu apa yang kita kerjakan? Banyak, saudara. Jujur, saya berkata, justru hari-hari ini saya kewalahan. Kami kewalahan. Teman-teman daripada Destiny bisnis kewalahan. Baik Sefri, baik Denny, baik Gloria, mereka harus kewalahan. Kewalahan Pak, potong kain. Kita dapat order bisnis jiwa-jiwa atau tidak. Dan hari-hari ini materai pertama kuda putih itu menyerang anak-anak Tuhan. Siapa yang diserang oleh roh penyesat itu sudah? Kita kembali di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat ke-24, Kejadian 49 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kita akan baca ayat ini. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda macam mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Saudara, ayat yang ke-25, 26 saya akan bacakan. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudara. Saudara, saya baca dari ayat-ayat sebelumnya, perhatikan berkatnya Yusuf beda dengan berkat saudara yang lainnya. Saudara mau berkat saudara berbeda dengan berkat saudara yang lainnya? Hiduplah sama seperti Yusuf. Kita akan belajar sama-sama. Berkat Ruben, berkat saudara yang lainnya, saudara cuma ditulis singkat. Tetapi berkat Yusuf panjang sekali. Bahkan Tuhan berkata, berkat Yusuf itu dari Tuhan sendiri. Ajaib, saudara. Saya berdoa jemaat Destiny Church menerima berkat seperti yang diterima oleh berkat Yusuf. Katakan amin. Pertanyaannya, bagaimana Pak caranya? Ini yang mesti harus kita ketahui, saudara. Saudara, tadi dikatakan, next point, dalam New King James dikatakan pemanah-pemanah telah dengan pahit, telah membuat dia sangat sedih, sangat pahit. Ini serangannya. Yusuf ini diserang, yang nyerang bukan orang lain. Yusuf ini diserang, yang nyerang bukan musuh orang dari luar. Yusuf ini diserang, dihabisi, dibenci, dijual. Yang nyerang itu, saudara, pemanah itu bukan orang lain, tetapi saudaranya sendiri, kokonya, kakak kandungnya sendiri. Satu kali Yusuf itu menerima mimpi, berkas gandumnya dia tegak berdiri, berkas gandum saudaranya tunduk sujud menyembah berkas gandumnya Yusuf. Diceritakan, saudara, kalau mimpi kan pernah cerita, senang aja. Mimpi cerita sama mamanya, sama papanya, aku kemarin mimpi tiba-tiba di depan tuh ada sepeda motor baru Pak. Kayak apa? Pokoknya baru. Kan senang, saudara. Mungkin kita juga, kamu mimpi gak mungkin, ini masih belum selesai, itu yang beli lagi. Saudara, itu kan cerita. Sama Yusuf itu cerita kepada saudara-saudaranya, tetapi saudara tidak suka. Dan sejak hari itu saudara-saudaranya sangat benci dengan Yusuf. Pemanah Yusuf dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan kebahitan, saudara. Yusuf ini dipanahi. Yusuf ini dia 12 bersaudara, saudara. 11 itu semua muslim Yusuf. Saudara, mungkin yang anak-anak yang di sini punya saudara 3, ya, punya saudara 4. Ini loh, aku punya adik benci sama aku, atau mungkin aku punya kok satu laki aja, kok sama aku saya bentak-bentak, saudara. Yusuf ini 11 saudara, musuhin Yusuf. Pemanah itu dengan baik, dengan membuat Yusuf sedih, dia cerita, dia abaikan. Justru akhirnya Yusuf ini dijual, kemudian dijual, dan setelah dijual, saudara,
di rumah tante Potifar, dan di situ saudara dia tidak sakit hati. Dan saya mau beritahu saudara, Yusuf tidak simpan kebencian. Meskipun dia dihabisi oleh saudara-saudara, dijual sekalipun, Yusuf tidak mau terima kebencian, tidak mau dikuasai kebencian. Saudara, dalam kitab Alkitab, kisah Alkitab, next kurban yang pertama Kain penuh dengan kemarahan kepada Habil, iri kepada Habil ketika persembahannya diterima oleh Tuhan. Kain ini marah. Esau juga benci kepada Yakub. Salah satu menjual harta sulungan. Saul juga benci dengan Daud sampai begitu sangat. Ini Saul itu mertuanya Daud, itu hendak membunuh Daud, tetapi Daud ini dia tetap mengasihi mertuanya. Bahkan ketika Saul mengambil tombak dan dilemparkan ke Daud, Daud cuma mengelak dan dia tidak sakit hati. Bahkan ini Saul hendak membunuh Daud, dikejar di padang gurun yang gede, dia tetap tidak berani membunuh Saul mertuanya. Dia tetap punya hati yang sempit menghormati bahwa Saul adalah raja yang ditentukan di tangan Tuhan hari itu. Saudara-saudara, Yusuf membenci, sangat benci, dikuasai kemarahan, tapi Yusuf tidak sakit hati. Bahkan saudara-saudara mengakar, sudah sangat benci sekali. Orang yang sudah benci, sudah jangankan ketemu, jangan lihatkan wajah, nggak mau sudah. Tapi buat Yusuf, buat dia, tetap dia mengasihi, tetap dia mencintai, dia tetap mengasihi musuh-musuhnya. Hari-hari ini Tuhan mengajar kita. Penyesatan eksploitasi sering kali terjadi pada orang-orang yang teriak, saya nggak apa-apa kok, saya baik-baik. Loh, kamu katanya sakit hati? Tidak, saya baik-baik. Justru orang yang seperti ini sebetulnya di dalam hatinya penuh dengan kemarahan, dan dia tidak sadar kalau materai kuda putih dia ditunggangi oleh penyesalan. Kelihatannya manis, tetapi di dalam hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Kita tahu di antara banyak anak yang mulai diberkati, ketika diberkati kita mulai benci kepada saudara yang diberkati. Ketika hari-hari ini kesulitan, ketika banyak berkat yang Tuhan percayakan, kita mulai lihat saudara satu dengan yang lainnya, kita berhenti, paling ya seperti itu, paling ya melakukan yang tidak benar. Saudara, kalau kita benci seperti itu tanpa disadari, kita punya roh penyesal. Ada orang yang maju di dalam Tuhan yang berapi-api, yang semangat, saudara, dengan passion, dengan gairah yang berapi-api, saudara, dan banyak dinikmati oleh orang lain. Kita cari kelemahan, cari kesalahan orang itu bagaimana. Wah, dia itu kalau sudah habis mandi gak pernah naruh anduknya, cari kesalahannya. Itu berarti tanpa sadari fokus kita mulai bergeser, kita dikuasai oleh roh penyesal itu. Saudara, mau beritahukan, tolak dari hidup saudara roh penyesal itu. Kalau kita hidup di dalam kebenaran oleh firman Tuhan dan tidak ada roh penyesal, dan justru ketika ada orang lain diberkati, orang lain berapi-api, kita semakin mendukung, semakin beri kekuatan. Saya percaya berkat Yusuf itu akan turun dari kita. Kenapa toh Yusuf ini naik korban? Kenapa Yusuf ini jadi sasaran kebencian oleh keluarganya? Apa yang membuat orang-orang itu benci kepada Yusuf? Next, PowerPoint. Yang pertama, Kejadian pasal 37 ayat yang ke-20 berkata demikian. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-20. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudaranya sendiri tidak suka. Dan apa yang membuat tidak suka? Karena Yusuf mimpi, dan mimpinya diceritakan. Dia cerita bahwa mimpinya itu
dia akan jadi orang besar. Lewat gambaran berkat gandum yang tegak berdiri, berkat gandum punya kamu kok tunduk sujud penyembahan. Saudara, kalau kita sebagai kakak, pajar lihat dengar adik kita, wah kamu sombong ini, benci kan saudara? Takut dengan mimpinya Yusuf. Saya mau beritahu, kalau orang punya impian besar, biasanya juga ditakuti banyak orang. Dia akan berusaha menenggelamkan dan mencari-cari kesalahan. Dia cari bagaimana kelemahan orang ini. Seringkali kalau dia bicara terlalu besar, dia cari-cari kesalahan. Dan justru saudara, yang dia cari, dia tidak temukan. Mimpinya enggak jadi besar, tapi justru yang mimpinya besar itu ketika dia tetap bisa menerima pengampun, tambah diangkat, tambah dibawa Tuhan naik. Dan tanpa disadari, kita enggak jadi apa-apa. Saudara, kalau ada orang yang punya sebuah keinginan, kerinduan dan penasaran, kalau nanti aku diberkati Tuhan, aku mau lakukan ini, aku mau lakukan itu. Saudara, benar, dukung, topak dalam Tuhan. Jangan tambah sebaliknya. Justru kita cari kesalahannya, cari kelemahannya, sehingga mimpinya enggak jadi. Salah. Tanpa disadari kita ada roh penyesat dalam hidup kita. Dan saya mau berkata, kebaskan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya lihat banyak jemaat, banyak orang, banyak anak Tuhan diberkati, saya senang saudara. Saya bersyukur, ajaib Tuhan. Berarti mereka hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang Tuhan mau, dan mereka mengerti destininya, dipercaya oleh Tuhan. Semakin diberkati, semakin dipercaya. Kenapa yang kedua? Saudara, apa alasannya Yusuf ditakuti? Karena Yusuf ini bijaksana. Saudara, pada masa tua, anak pada masa tua adalah seorang anak yang sangat bijaksana. Yakub, bapaknya Yusuf itu sangat mengasihi Yusuf karena Yusufnya adalah anak yang lahir di masa tuanya. Yakub ini menganggap Yusuf sebagai putra yang bijaksana, orang yang melekat dengan Tuhan. Kalau kita mengejar perkenanan Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun. Kalau kita mengejar melekat dengan Tuhan, maka hikmat daripada Tuhan akan turun dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, kita punya latar belakang yang mungkin kita pernah tidak naik kelas, kita bodoh, kita mungkin lemah, kita keliru, atau mungkin kita pernah gagal. Saya mau beritahu, biar kita bergantung penuh kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Yang bodoh dibuat Tuhan ajaib, penuh hikmat daripada Tuhan. Amin. Dan orang yang bijaksana seperti ini ditakutin oleh banyak orang. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga, next PowerPoint, Kejadian 49 ayat 22. Saudara, Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Saudara, kalau pohon itu berbuah lebat, rantingnya, dahannya mulai menjulur, dan kemudian kalau ada tembok itu bisa melompati tembok. Saya masih ingat ketika di Pastori lama itu ada pohon mangga. Pohon mangganya ditanam di halaman pastori, tetapi ketika berbuah lebat, buahnya itu menjulur sampai melewati pagar. Seperti yang firman Tuhan katakan, apa sudah? Buah-buahnya yang muda bisa dinikmati orang lain, sehingga yang menikmati buah mangga saat itu bukan hanya pastoris, tapi orang yang lewat ketika buahnya menjulur ke jalan dipetik yang tidak ada orang, Pak, saya minta buahnya yang dia boleh ambil sendiri, diambil sendiri sudah. Kemudian ada orang lagi lihat, wah ini kok bagus, kemerawut semuanya buahnya. Tidak ada orangnya, dia cuma pamit sudah, minta izin Pak, minta buahnya, ya boleh ambil aja sesuka hatimu, diambil sudah. Jadi habis. Tapi tidak apa-apa, itu buah itu dinikmati oleh banyak orang. Kalau hidup saudara tidak dikuasai oleh penyesalan, oleh kepahitan saudara, saya percaya hidup saudara bisa menjadi berkat
banyak untuk orang lain. Kita tidak menarik orang yang sudah percaya hari ini, saudara. Ada begitu banyak kesempatan untuk kita jadi berkat buat orang lain. Bukan membawa orang masuk yang sudah beribadah ke gereja, tapi justru kita ambil kesempatan cari jiwa. Saya bersyukur baru kemarin malam saya ditelepon saudara dan teman-teman berkata, Pak, kami mau buat acara lagi. Kapan? Selasa. Di mana? Di tempat pembuangan sampah. Saya pribadi langsung berpikir, ini banyak orang susah, banyak orang sulit, banyak orang mau makan aja mesti harus ikat pinggang. Ini malah mau buat sembako sos. Saya tanya, berapa bu kira-kira teman-teman yang datang? Ya sekitar 15. Ini gereja di Surabaya. Dan kemudian dia berkata, Pak, tolong dikondisikan, kami akan sama-sama kami support Bapak. Saya tambah bingung, apa itu support? Kami nanti akan nabur. Berapa Pak yang ada di TPA? Mereka yang sederhana. Saya berkata, sekian. Boleh. Lalu berkata, jemaat kami juga ada bu yang membutuhkan. Boleh tidak apa-apa Pak? Saya mau beritahukan saudara, ini kesempatan buah kita dinikmati oleh banyak orang. Katakan amin. Tanggal 20-nya kita juga akan memberkati kota kita, saudara. Kita bergerak. Satu kali saya membaca di WhatsApp grup saya, seorang bapak tukang becak tidak bisa makan 3 hari. Kemudian dia pergi ke toko, dia mencuri, dia ambil beras, dan kemudian ditangkap, dibawa ke polisi, ke aparat pemerintah. Sampai di kepolisian itu diinterogasi, ditanya mau dibawakan BAP. Ternyata ditanya, apa waktu? Iya Pak, kamu 3 hari tidak bisa makan. Saya dengar itu, saya langsung push up anak-anak di pastoral. Ayo kita mau buat lagi. Kita buat lagi khusus untuk abang tukang bisa sama abang kuli yang ada di pasar-pasar dan juga yang kita jumpai buat manula dan sebagainya. Kita mau lakukan itu. Beberapa waktu yang lalu saya dengar juga di kota di Batu limpah hasilnya, tetapi nggak bisa dijual. Sayur-sayurnya itu diberikan begitu saja kepada orang pinggir jalan. Lalu mereka nggak dapat apa-apa, saudara. Hasilnya banyak, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Ini kewajiban saya dan saudara, buah yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara bisa menjulur melewati tembok dan orang lain bisa menikmati berkat yang kita terima daripada Tuhan. Yang percaya dalam amin. Kita mau bawa kasih cinta kita kepada banyak orang. Mungkin belum seberapa, tapi saya bersyukur. Terima kasih buat jemaat jika itu dari Church yang merespon sangat bagus. Kita mau bersama-sama memberkati banyak orang untuk kota kita, memberkati juga, membantu mereka seberapa mereka dengan sukacita menerima masker, menerima nasi bungkus dengan sukacita. Saya percaya saudara, apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Kita belajar taat, apa yang Tuhan suruh kita perintahkan, dan berkat itu akan mengalir dalam hidup kita semuanya. Sudah bisa ambil bagian berapapun terserah. Tanya Tuhan, mau 5 bungkus, 10 bungkus, 20, 50, 100, 1 bungkus, semuanya sama kalau saya berikan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Yang terakhir saudara, Efesus 6 ayat 16, saudara, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah hari-hari ini saudara, untuk menangkal setiap serangan, setiap intimidasi iblis, panah daripada si iblis saudara. Pakai perlengkapan senjata Allah. Cek hati kita. Kalau sudah mulai panas, lihat saudara mulai diberkati, itu artinya perisai kita tidak bekerja dengan baik. Perisai iman kita. Wah, ini ada yang nggak beres. Segera bereskan saudara. Minta ampun sama Tuhan. Next, kembali PowerPoint yang terakhir. Bereskan hati kita. Minta Tuhan, basuh Tuhan semua api asing dari hidupmu, dan minta biar api Tuhan yang turun dalam hidupmu. Jangan biarkan penyesatan itu tembus di tengah-tengah hidup saudara, sehingga saudara gagal fokus, tidak fokus kepada Tuhan. Saya berdoa semua jemaat istri dan juga kasih Tuhan dimanapun berada hari-hari ini, jaga hati kita. Kecenderungan orang emosi dan keadaan sulit sukar itu sangat mudah terpancing sekali, tapi jaga hati kita, bereskan saudara. Jangan sampai kita tembus oleh api-api asing, dipanahin kepahitan, dipanahin kebencian, dipanahin kemarahan.
akhirnya kita tidak punya benteng perisai iman, saudara. Kita terbuka dan akhirnya kita kena, dan hidup kita tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Saya berdoa setiap kita semuanya menjadi berkat, sama seperti yang dikatakan berkat yang turun kepada Yusuf. Mari kita akan lihat ayat yang terakhir tadi, berkat Yusuf. Kejadian 49, berkat Yusuf, Kejadian 49. Kita akan baca ayat ini, saudara. Ayat yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-25. Kita akan baca ayat ini. 1, 2, 3. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Ayat yang ke-26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Mari sama-sama, saudara, adalah orang yang dibenarkan dan teristimewa dalam Tuhan. Kita percaya yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita pagi hari ini betul-betul jadi berkat buat kita semuanya. Bereskan hati kita biar kita tidak ada api asing dalam kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Saudara yang ada di rumah, kalau hari ini kau sudah mengalami sebuah keadaan, engkau yang mulai letih, engkau yang lelah, engkau menjalani hidup ini rasanya hampa, bahkan engkau mulai marah dengan Tuhan, engkau mulai kecewa, engkau mulai kepahitan sekali menyalahkan orang lain. Siang hari ini taruh kedua tanganmu di dada dan katakan, Tuhan, aku mau bereskan hatiku. Aku minta api Tuhan turun membakar hidupku. Kalau musik taruh kedua tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat setiap saudara, baik yang di depan ini atau yang ada di rumah. Tuhan, Engkau lihat hati kami semuanya. Semuanya terbuka di hadapan. Kalau ada panah si jahat, panah kekecewaan, panah kebencian, panah kemarahan, semua penyesat kami tolak dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau biar api Tuhan turun dalam hidup kami. Kami mau ada damai sejahtera. Kami mau hati Tuhan ada dalam hidup kami, hati yang penuh dengan belas kasihan, pengampunan turun dalam hidup kami, Tuhan. Mari
Mari kami kasih Tuhan, terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, agar pertolongan Roh Kudus limpah dengan karunia, kuasa, damai, sejahtera, kesukaan, pikiran dan kudus turun menyertai hidup kita semuanya. Siang hari ini sampai Maranatha, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depan tata rencanamu. Apapun yang kau kerjakan, yang kau sentuh, Tuhan menjadi berhasil. Tuhan telah mengangkat jadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Ketika kau tinggal dalam firman Tuhan mentah